Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi manhwa yang berjudul Assassin Genius yang mengambil segalanya. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini bisa berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di suatu bangunan yang berdekatan dengan tempat para tahanan bekerja tanpa henti layaknya sebagai budak hanya untuk bertahan hidup. Yang mana di sana Shin Kang-Hu telah menghabisi salah satu penjaga tahanan yang sebelumnya berniat untuk menghabisinya di dalam tempat itu. Setelah menghabisi penjaga itu, dia pun menumpahkan minyak ke sekeliling tempat itu tanpa diketahui oleh penjaga yang lain. Langkah pertama yang ia lakukan untuk kabur dari tahanan itu, yaitu mengamankan pakaian penjaga tahanan tingkat 2. Langkah kedua yang ia lakukan adalah membakar seisi bangunan itu yang sebelumnya telah ia sirami dengan sebuah minyak. Dan langkah ketiga yang ia lakukan adalah memanfaatkan kebakaran di tempat itu untuk kabur melalui gerbang depan, dikala perhatian para penjaga tertuju pada kebakaran yang ia buat. Sontak semua penjaga yang ada di tempat itu seakan panik saat melihat salah satu bangunan di sana tiba-tiba terbakar. Mereka tidak mengetahui siapa yang telah membakar tempat itu, tapi mereka tidak ada waktu untuk memikirkan siapa yang telah membakarnya. Dikarenakan semua penjaga di sana harus secepatnya memadamkan api yang semakin membesar. Di tengah kepanikan mereka, salah satu atasannya memerintahkan yang lain untuk mengikuti panduan dan pergi ke suatu tempat. Lalu penjaga itu pun mengajak rekannya untuk segera menjalankan mobil secepat mungkin. Tetapi di saat akan menjalankan mobilnya, dari sebuah kaca dia melihat seorang penjaga tingkat 2 sudah berada di mobil yang sama. Ternyata itu adalah Kang-Hu. Melihat adanya seorang penjaga yang tidak dikenal, mereka sempat menyangka bahwa Kang-Hu telah bertukar posisi dengan penjaga tingkat 2 yang menjadi atasan mereka. Dan Kang-Hu pun membenarkan hal itu. Ia juga mengatakan bahwa seorang tahanan baru saja kabur dari bangunan 18. Penjaga itu pun sempat terkejut saat mendengar hal itu. Kang-Hu meneruskan jika tahanan itu melewati suatu pagar yang ada di barat laut. Tetapi Kang-Hu menanyakan mengapa si penjaga itu belum juga berangkat untuk menangkap tahanan itu. Sontak penjaga itu pun langsung tancap gas untuk menjalankan mobilnya. Dengan menyamar sebagai penjaga tingkat 2, dia menggunakan penjaga itu untuk bisa sampai ke jalan menuju barat laut pagar, yaitu Gunung Chungyung. Bagi yang pertama kali datang ke sana, gunung itu nampak seperti rute pelarian yang bagus karena gelap, tidak terjaga, dan juga rumit. Tapi nyatanya tempat itu dipenuhi dengan jebakan terpasang yang menjadikan tempat itu sebagai rute yang paling berbahaya. Yang mana dia akan menggunakan informasi yang hanya diketahui oleh penjaga tahanan agar bisa kabur melalui gerbang depan dengan begitu aman. Kemudian Kang-Hu mengatakan bahwa mereka akan mencoba menangkapnya dalam perjalanan, tapi meski kehilangannya, tahanan itu akan menuju ke gunung. Jadi tugas mereka hanya membawa kembali mayatnya. Tanpa adanya kecurigaan, penjaga itu pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kang-Hu. Hingga pada saat mereka pun telah tiba di gerbang depan tahanan itu, penjaga itu langsung mengatakan kata kunci yang hanya diketahui oleh semua penjaga tahanan di sana. Setelah mengatakan kata kunci mereka, petugas itu pun langsung membuka pintu gerbang dan mengizinkan mereka untuk melewatinya. Dan itu seperti yang Shin Kang-Hu harapkan, akhirnya dia bisa melewati gerbang utama tahanan itu tanpa kendala apapun. Di dalam perjalanan menuju ke sebuah gunung, penjaga itu mengatakan pada Kang-Hu pastinya sangat melelahkan dengan apa yang terjadi di bangunan 18. Supaya penjaga itu tidak mencurigainya, Kang-Hu mengatakan jika menghabisi para tahanan itu jauh lebih mudah, dan lagi para tahanan itu tidak akan tunduk. Penjaga itu pun mengatakan jika tahanan itu hanyalah sampah, dilihat dari namanya saja mereka hanya pecundang, sedangkan di samping itu rekannya seakan curiga pada Kang-Hu. Dia seakan curiga jika Kang-Hu adalah tahanan yang menyamar menjadi penjaga tingkat 2. Untuk meyakinkan bahwa pemikirannya memanglah benar, dia pun menanyakan berapa lama Kang-Hu bertugas di bagian 18. Pertanyaan itu sempat membuatnya berpikir jika penjaga itu seolah mengetahui bahwa dia adalah seorang tahanan. Kemudian dia beralasan bahwa dia baru saja datang kemarin lusa. Penjaga itu pun menanyakan kembali, pasti Kang-Hu bekerja di unit 9, dan dia pun membenarkan hal itu.
Jawaban itu sontak membuatnya semakin curiga pada Kang Hu. Lalu si penjaga itu mengatakan bahwa unit 9 itu sebenarnya tidak ada. Dan apakah unit 9 dibentuk kemarin lusa? Sontak hal itu membuatnya memasang tatapan tajam setelah mendengar si penjaga mengatakan itu. Sementara itu kendaraan yang ditumpangi oleh Kang Hu dan juga kedua penjaga kini telah memasuki kedalaman hutan yang tepatnya dituju oleh Kang Hu. Sembari tersenyum, Kang Hu membenarkan pertanyaan si penjaga yang saat ini telah mengetahui bahwa dia tengah menyamar. Lalu dia pun menarik senjatanya dan menebas si penjaga yang telah mengetahuinya, hingga tebasan itu memotong kursi sekaligus kepala si penjaga. Hal itu sontak membuat si penjaga yang sedang menjalankan mobil itu begitu terkejut melihat rekannya telah tewas dalam sekali tebasan. Sembari menatap tajam, Kang Hu mengatakan tidak ada alasan lain selain menghabisi para sampah seperti penjaga itu. Saking terkejutnya si penjaga itu pun langsung menghentikan mobilnya secara mendadak hingga membuat Kang Hu terguncang. Bahkan tubuh si penjaga yang telah dihabisi sampai terhempas ke depan hingga memecahkan kaca mobilnya. Dan seketika tubuhnya pun tergeletak di tanah dengan bersimbahan cairan merah. Setelah menghentikan mobil itu, dia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk menghabisi Kang Hu yang telah menghabisi rekannya. Sebuah bola api yang begitu kuat sontak ditembakkan pada Kang Hu, tetapi dia bisa menghindari serangan itu dengan begitu mudah. Nampak bola api itu mampu melelehkan atap mobil yang bahkan tidak dapat ditembus oleh senjata. Sontak dia pun langsung melompat ke belakang setelah melihat betapa kuatnya serangan si penjaga itu, dikarenakan dia bisa saja terbakar apabila serangan itu mengenainya. Si penjaga yang begitu murka setelah ditipu oleh Kang Hu, tidak ingin tinggal diam, dia kembali menembakkan kekuatan apinya. Seketika api yang ditembakkan oleh si penjaga mampu menembus bagian atas mobil dengan begitu kuat. Menyangka bahwa serangannya mengenai telak pada Kang Hu sempat membuatnya tersenyum. Dia menganggap bahwa Kang Hu bukanlah sampah. Namun saat dia menoleh ke bagian kaca mobil, ternyata dia melihat Kang Hu sudah berada di luar, dan nampaknya serangan itu juga tidak mengenainya. Dalam sekali kedipan mata, Kang Hu seketika menghilang dari pandangannya, dan tanpa dia duga sebuah pedang tiba-tiba menembus ke bagian samping mobil itu. Yang mana Kang Hu menggunakan teleportasi dan juga menerobos kaca mobil untuk menghabisi penjaga itu dengan menusukkan pedangnya ke bagian leher si penjaga. Tidak hanya menembus leher si penjaga, bahkan pedang itu juga seketika menembus ke bagian kaca di dekatnya. Dengan keadaan lehernya yang telah tertusuk, penjaga itu hanya bisa menatap pada Kang Hu. Tanpa adanya perasaan kasihan pada si penjaga itu, ia pun langsung mencabut pedangnya hingga menyemburkan cairan merah dari lehernya. Kemudian dia pun menendang si penjaga itu dari dalam mobil untuk melanjutkan perjalanannya melintasi gunung tersebut. Tetapi dia tiba-tiba terkejut saat melihat adanya sebuah mobil patroli yang sedang melakukan tugas melihat-lihat keadaan di sana. Sembari membuka pintu mobil itu, ia mengatakan dia tidak menduga akan adanya penjaga yang melakukan tugas. Menurutnya itu akan menjadi rintangan terakhir. Kemudian dia pun langsung melompat ke bagian tebing yang lumayan dalam agar tidak diketahui oleh petugas itu. Dengan mengandalkan kaki dan juga tubuhnya, ia menuruni tebing yang lumayan dalam layaknya menaiki sebuah perosotan. Sampai dia pun akhirnya sampai ke dasar tebing tanpa terluka sedikit pun. Namun saat dia telah sampai di bawah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang hendak memujinya, karena seorang tahanan seperti Kang Hu bisa menghabisi dua penjaga. Ternyata yang mengatakan itu adalah seorang hunter dari pusat penahanan yang memiliki tanda di atas kepalanya sembari membawa sebuah kapak. Dilihat dari tanda di atas kepalanya, Kang Hu mengetahui bahwa pria itu adalah seorang hunter yang memiliki kontrak dengan seorang konstelasi. Sontak dia pun penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh pria itu. Sistem menunjukkan bahwa konstelasi yang menjalin kontrak dengan pria itu memiliki sebuah kemampuan untuk melacak mana. Melihat kemampuannya, dia menyadari dengan adanya kemampuan melacak mana yang dimiliki oleh pria itu bisa dengan mudah menemukan keberadaannya di tempat itu. Sontak dia pun tersenyum seakan senang sembari mengatakan itu adalah sesuatu yang bagus. Tetapi pria itu sempat tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Kang Hu.
Yang mana Kang Hu tersenyum karena dia bisa melihat konstelasi yang dimiliki oleh pria itu dari tanda di atas kepalanya. Dia juga sempat senang dikarenakan dia bisa merebut konstelasi yang mereka kontrak apabila dia bisa membunuh hunter lain. Terutama pria itu yang menjalin kontrak dengan konstelasi yang memiliki kemampuan melacak mana. Sistem menyampaikan bahwa Kang Hu bisa mengambil konstelasi targetnya saat ini. Kang Hu juga merasa itu cukuplah bagus, yang mana itu adalah kesempatan pertama menggunakan kemampuan merebut konstelasi untuk pertama kalinya. Tetapi Kang Hu menyadari jika pria itu memiliki konstelasi, ada kemungkinan pria itu setidaknya memiliki level 100. Ia harus menghindari pertarungan jarak dekat. Jadi dia akan memancing si pria itu ke suatu tempat dan dia akan menyerangnya di saat si pria itu lengah. Sontak dia pun tertawa dan menyebut Kang Hu seorang sampah kelas bawah saat melihat Kang Hu mencoba menjauhinya. Lalu dengan cepat Kang Hu melompat ke salah satu pohon untuk memancing si pria itu. Sembari tertawa santai, dia menyuruh Kang Hu untuk mencoba yang terbaik untuk bersembunyi darinya. Kemudian dia menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mengetahui di mana Kang Hu bersembunyi. Dengan kemampuan matanya yang bisa mendeteksi mana, dia mampu melihat apapun di balik setiap pohon yang menghalangi pandangannya. Sembari berjalan memasuki kedalaman hutan, pria itu mencoba menemukan Kang Hu yang saat ini tengah bersembunyi di antara sekian banyaknya pohon. Hingga pada saat dia melihat sesuatu yang tidak asing tiba-tiba melesat ke tempat lain. Dia melihat benda yang melesat itu pun tiba-tiba berhenti pada sebuah pohon yang berada di dekatnya. Dia mengira bahwa itu adalah Kang Hu. Sontak dia pun tertawa senang akhirnya bisa menemukan keberadaan Kang Hu yang mencoba bersembunyi darinya. Merasa yakin bahwa itu adalah Kang Hu, tanpa pikir panjang pria itu pun langsung melemparkan kapak miliknya kepada salah satu pohon di depannya. Tetapi di saat kapaknya memotong pohon itu, ternyata dia tidak melihat adanya Kang Hu di balik pohon yang telah dia tumbangkan. Seakan terkejut karena penglihatannya ternyata salah, dia sempat bertanya-tanya kemana perginya Kang Hu. Namun di saat dia mencoba mencari kembali keberadaan Kang Hu yang tidak ada di sana, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata Kang Hu memanfaatkan situasi di saat pria itu tidak memegang senjatanya untuk menikam lehernya dari suatu tempat yang tidak diketahui oleh pria itu. Tanpa melepaskan senjata yang menusuk si pria itu, Kang Hu mengatakan untuk berpikir seorang penjahat membuang senjatanya begitu saja. Itu adalah sebuah kesalahan karena memandang rendah kepada lawan yang dia hadapi. Kemudian Kang Hu langsung menebaskan pedang yang ada pada leher si pria itu untuk menghabisinya tanpa rasa ampun. Hingga pria itu pun seketika tumbang dan tewas di tangan Kang Hu yang merupakan seorang tahanan yang memiliki tingkat rendah. Sistem menyatakan bahwa dia telah menghabisi target dan membuat kontraknya dengan penguasa yang terampil. Saat ini penghubung yang terampil berada di bawah kendali penjara dimensi dan tidak dapat melarikan diri di luar kepunahan atau pemutusan kontrak. Tidak hanya itu, bahkan semua kemampuan yang dimiliki oleh pria itu telah dikirimkan kepada Kang Hu. Sejenak dia pun memperhatikan semua stat miliknya, dan nampaknya ia masih berada di level 10. Tetapi semua skill, bahkan skill baru yang ia dapat telah mencapai level maksimal berkat kemampuan konstelasi yang ia miliki. Sontak dia pun tertawa senang karena ia telah berhasil mendapatkan skill penglihatan milik si pria itu. Kemudian dia pun menggunakan kemampuan penglihatannya untuk memastikan tidak ada lagi petugas yang mengejarnya ke sana. Nampak kemampuan penglihatannya ternyata memiliki jangkauan yang lumayan luas. Akan tetapi saat dia menggunakan kemampuan miliknya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Hingga membuatnya tertunduk lemas, bahkan sampai memuntahkan cairan merah. Melihat bagaimana kondisinya saat ini, ia bertanya-tanya apakah dia terlalu memaksakan hingga mencapai batas. Mengingat sebelumnya ia berusaha untuk menyembunyikan jejaknya demi mengelabuhi si pria itu. Dia berusaha menekan semua energi mana miliknya untuk bisa bersembunyi dari kemampuan penglihatan si pria itu. Setelah menekan semua mana miliknya, dia secepat mungkin menuangkan semua mananya ke dalam sebuah batu. Dikarenakan jika dia membiarkan begitu saja, dia akan menyedot semua mana yang ada di sekitarnya seperti yang ia alami sebelumnya.
Jadi itulah sebabnya dia secepat mungkin menekan semua mananya dan menuangkan ke dalam batu. Kemudian dia melemparkan batu yang telah terisi penuh oleh mana miliknya ke tempat salah satu pohon di depan pria itu. Dan berkat itu semua ia berhasil mengelabuhi si pria itu sekaligus menghabisinya. Walaupun untuk mendekatinya ia terpaksa menggunakan lompatan jarak pendek selagi si pria itu lengah. Itulah penyebab tubuhnya berada dalam kondisi yang seperti saat ini. Jika ia memaksakan kembali maka ia akan tewas seketika di tempat itu. Kemudian dia pun bergegas pergi untuk menuju ke suatu tempat yang aman selagi tubuhnya masih memiliki tenaga. Beberapa saat berjalan akhirnya dia pun menemukan sebuah mobil yang mengangkut bahan untuk memurnikan Manastun tengah melintas ke tempat itu. Kemudian dia melompat untuk menaiki mobilnya selagi ia masih memiliki kesempatan untuk pergi dari wilayah itu. Setelah menaiki mobil pengangkut, sejenak ia memandang langit sembari membaringkan tubuhnya. Dengan adanya peristiwa yang menyimpang itu, ia harus memastikan bahwa masa depan tidak akan berubah lagi selagi dia masih menjadi lebih kuat sehingga ia dapat apa yang ia ketahui. Mengingat berat badannya yang menyedihkan di dalam dunia itu, tidak mungkin masa depan akan berubah karena hal itu. Kemudian dia pun kembali tersenyum sembari mengatakan bahwa dewa itu sangatlah indah. Sementara itu berpindah ke suatu tempat yang merupakan tempat organisasi pengelola tahanan yang dijadikan sebagai budak untuk pertambangan Manastun. Ternyata berita tentang hilangnya Kang Hu telah sampai ke telinga orang ini. Dia berniat untuk menangkap hunter pemula baru yang akan menambang batu stun. Dia mengatakan sungguh pria yang cerdas untuk membuat mereka lengah dan secara kebetulan pergi melalui gerbang depan. Di saat yang sama Kang Hu kini telah sampai ke sebuah tempat yang nampak begitu sepi. Dia merasa jika kondisinya saat ini bisa saja membunuhnya. Karena penggunaan mana yang berlebihan membuat staminanya tidak mudah untuk pulih kembali. Kemudian dia pun menuliskan sebuah nomor pada telepon umum di sana untuk menghubungi seseorang. Sedangkan di tempat yang tadi pria itu nampaknya tidak mengetahui di mana tempat tinggal Kang Hu. Dia juga tidak menyangka bahwa seorang assassin level 10 mampu menghabisi penjaga level 45 dan juga level 55 dengan konstelasi. Sementara si pria tadi membicarakan Kang Hu, saat ini Kang Hu tengah tersambung dengan seseorang yang ia hubungi. Yang mana dia meminta bantuan kepada seseorang yang ada di balik telepon untuk menjemputnya di tempat itu. Di saat yang sama pria tadi sontak tersenyum. Dia mengatakan bahwa upaya untuk menangkap Kang Hu akan menjadi sebuah perburuan yang sangat menyenangkan. Singkat cerita, saat ini seorang wanita tengah mengobati luka pada tubuh Kang Hu. Wanita itu juga menanyakan apa yang terjadi pada Kang Hu. Sontak wanita itu seakan terkejut saat Kang Hu mengatakan bahwa ia telah diculik oleh organisasi Eclipse. Wanita itu juga tidak menyangka jika Kang Hu telah diseret ke tambang batu mana. Ia mengetahui bahwa organisasi itu terkenal sebagai penculik hunter pemula. Kang Hu juga menjelaskan bahwa untuk menambang Manastun, hunter tingkat rendah sepertinya yang mereka incar dan kemudian diculik oleh mereka. Meskipun begitu, dalam benaknya mengatakan bahwa dia mempercayai Han Soyun, jadi dia menghubunginya karena Han Soyun masih mencintai Shin Kang Hu. Sontak Han Soyun tiba-tiba menangis. Dia mengatakan seandainya ia selalu menghubungi Kang Hu setelah kejadian itu, maka Kang Hu tidak akan mengalami hal itu. Kang Hu menyadari pada saat perpisahan mereka, Han Soyun masih seorang pemula yang baru saja bangkit. Sekarang wanita itu telah menjadi veteran level 150 dan juga mempunyai konstelasi. Tetapi jika Han Soyun masih bersamanya pada waktu itu, maka wanita itu juga akan diseret ke pusat penahanan. Kemudian Kang Hu bangkit dan mengatakan tidak ada hal baik yang akan datang jika terlibat dengannya. Tetapi Han Soyun membalas bahwa dia sudah berada di level di mana hunter biasa tidak akan bisa mengganggu dengan sembarangan. Akan tetapi Kang Hu menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan kondisinya. Dia juga mengatakan jika mulai saat ini Han Soyun hanya perlu menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa saat berbincang, Han Soyun menyiapkan baju ganti untuk Kang Hu.
dan juga memberinya sejumlah uang beserta ponsel yang tidak akan bisa dilacak oleh organisasi Eclipse. Kemudian Han So-yun menanyakan apakah Kang Ho tidak punya rencana untuk bergabung dengan serikatnya, seperti dulu mereka bisa bersama kembali. Belum selesai mengatakan hal itu, Kang Ho tiba-tiba memotong pembicaraannya dengan memanggil Han So-yun. Dia menyuruh Han So-yun untuk jangan selalu terjebak di masa lalu, di mana mereka berdua bisa bersama. Sontak Han So-yun meneteskan air mata setelah mendengar Kang Ho mengatakan hal itu. Tetapi dia juga kembali tersenyum. Dia menganggap perkataan Kang Ho sama dengan yang ia pikirkan. Han So-yun mengatakan bahwa dia telah mengatasi semua permintaan Kang Ho, dan dia juga memiliki teman yang menjadi atasan di tempat yang akan Kang Ho tuju. Lalu dengan memasang wajah seakan senang, dia mengingatkan Kang Ho untuk menjaga dirinya baik-baik dan menjaga kesehatannya. Sembari tersenyum, Kang Ho juga mengucapkan terima kasih. Ia berharap Han So-yun juga selalu sehat. Beberapa saat kemudian akhirnya Kang Ho pergi meninggalkan kediaman Han So-yun untuk menuju ke suatu tempat dengan menaiki taksi umum. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.